Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026, tertulis dalam kitab Bilangan, pasal 27, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Ikon pabakiton ni Jehovah debata ni akatodi ni nasa daging nian, sadahalak manguluhon huriai. Ibana nian masuk dohot ruar dia dopan nasida. Laos ibana manugihon nasida masuk dohot ruar. Asa unang luhutan ni Jehovah songon biru-biru nasomar parmahan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini adalah permohonan Musa yang sangat menyentuh hati. Meminta Tuhan menyiapkan seorang pemimpin, pengganti Musa bagi bangsa Israel. Peristiwa ini terjadi di tepi Sungai Yordan, sebelum mereka menyeberang ke tanah Kanaan. Generasi tua Israel yang keluar dari Mesir telah meninggal di padang gurun, dan sekarang generasi muda telah siap untuk merebut tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tuhan tidak mengizinkan Musa memasuki tanah Kanaan karena kesalahannya yang tidak menghormati kekudusan Tuhan dengan memukul bukit batu yang seharusnya berbicara supaya bukit batu itu mengeluarkan air untuk diminum oleh bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Musa tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Begitu Tuhan mengatakan bahwa Musa akan mati, Musa tidak membela diri atau protes. Respon Musa sangat luar biasa. Musa memperhatikan masa depan bangsa Israel dengan meminta seorang pemimpin yang tangguh, karena dia tahu watak bangsa yang dipimpinnya itu tegar tengkuk, memberontak, bersungut-sungut, dan sangat bergantung pada figur seorang pemimpin. Berbeda dengan pemimpin dunia sekuler yang kebanyakan jika hidup atau masa jabatannya akan berakhir, mereka akan fokus kepada harta warisan yang akan ditinggalkan atau fokus pada keluarga. Permohonan Musa ini langsung dijawab oleh Tuhan di ayat berikutnya dengan menunjuk Yosua bin Nun sebagai penggantinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dunia politik, dunia korporasi, bahkan dalam komunitas keagamaan saat ini, kita sering menyaksikan pemimpin yang naik karena popularitas, karena pencitraan, atau haus kekuasaan. Begitu masa jabatannya selesai,
Mereka seringkali sibuk mengamankan dinasti atau kepentingannya sendiri. Sikap Musa mengajarkan standar pemimpin yang langka saat ini, yakni integritas tanpa ego. Pemimpin sejati tidak akan meninggalkan kekacauan atau legasi yang buruk bagi penerusnya. Saat kita memimpin sebuah kelompok, fokus utama adalah memastikan sistem dan orang-orang di dalamnya tetap aman dan bertumbuh, bahkan ketika kita sudah tidak lagi memegang kendali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Musa takut jika umat Israel menjadi seperti domba tanpa gembala. Di dunia digital saat ini, masyarakat modern justru sering mengalami hal ini secara mental dan spiritual. Melalui media sosial dan internet, kita dibanjiri oleh informasi, opini, dan tren. Tanpa sadar, banyak orang menjadi seperti domba tanpa gembala yang mudah terombang-ambing oleh berita hoaks, ikut-ikutan tren yang merusak atau FOMO, dan kehilangan kompas moral. Kita sangat membutuhkan gembala-gembala dalam kehidupan nyata, seperti orang tua yang membimbing anaknya, mentor yang mengarahkan karir dengan benar, serta pemimpin rohani yang menjaga nilai-nilai kebenaran agar kita tidak tersesat di tengah riuhnya dunia modern. Hendaklah setiap pemimpin meneladani Yesus sebagai gembala agar tidak tersesat dan menyesatkan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang menyapa kami saat ini. Kami berdoa bagi para pemimpin di gereja, di keluarga, di masyarakat, dan di bangsa dan negara kami. Karuniakanlah kepada mereka hikmat, keberanian, integritas, dan hati yang penuh kasih. Mampukan mereka memimpin bukan demi kepentingan diri sendiri, melainkan demi kemuliaan nama-Mu dan kesejahteraan orang-orang yang mereka layani. Ajarilah kami semua ya Tuhan, untuk menjadi teladan dimanapun Engkau menempatkan kami. Jadikanlah kami pemimpin yang membawa damai, pengharapan dan kasih, baik di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun lingkungan masyarakat. Tuntunlah langkah kami, agar kami tetap berjalan di jalan-Mu dan setia sampai akhir. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.